Untuk melanjutkan menjelajah Nusa Lembongan, saya memilih untuk menggunakan sepeda agar bisa tetap menikmati pesona Nusa Lembongan di sepanjang perjalanan. Tempat yang saya tuju berikutnya adalah hutan mangrove yang dapat ditempuh dalam waktu 15 menit. Saya sudah tidak sabar untuk menjelajah hutan mangrove. Kalau biasanya saya menjelajah hutan dengan trekking, kali ini berbeda. Saya akan menjelajah dengan menggunakan sampan kecil itu. Untuk menyusuri hutan mangrove ini menggunakan perahu kecil atau disebut juga sebagai jukung. Hanya dengan membayar 50.000 per orang, kita dapat mengelilingi hutan mangrove selama 30 menit dengan menggunakan jukung. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan mangrove terluas di dunia. Saya kalau ditinggal sendiri di sini bisa nyasar karena semua terlihat sama, tidak ada belokan, dan yang bisa membawa saya ke jalan yang benar adalah arus. Fungsi dari hutan mangrove sendiri adalah menjaga daratan dari gerusan ombak, Keren. penangkap lumpur dan penangkap sedimen. Penghasil kayu konstruksi, kayu bakar, bahan baku arang, dan bahan baku kertas. Pemasok larva ikan, udang, dan biota laut lainnya. Bapak, ini kurang lebih berapa luas hutan mangrove-nya? Kira-kira seperempat dari pulau ini. Seperempat dari pulau ini. Iya. Wah, keren sekali. He bites you. There. Thanks for the souvenir. Have a nice trip too. Kemudian ada binatang apa aja selain kepiting ini? Di sini tidak ada buaya tapi mirip seperti buaya, lison namanya. Heeh. Kalau kalau Indonesia mungkin kayak biawak, seperti biawak. Berenang di sekitar sini, Iya, tapi tidak akan naik ke sampan ini kan? nggak mungkin karena Namun dengan berbagai manfaat yang didapat dari hutan mangrove, sayangnya semenjak tahun 2003, hutan mangrove di Indonesia mengalami kerusakan sekitar 68%. Yang menyebabkan kerusakan hutan mangrove tak lain dikarenakan penebangan liar. Akhirnya, pemerintah membuat kebijakan upaya penyelamatan hutan mangrove. Memang terlihat sih sangat lebat sekali dan benar-benar rapat akar-akarnya. Kita pun harus menyadari bahayanya jika hutan mangrove semakin sedikit karena penebangan liar dan tangan-tangan tak bertanggung jawab yang merusaknya. Dengan begitu, kita pun mau melindungi dan menjaga hutan-hutan mangrove yang tersisa. Karena pulau ini tidak terlalu luas, jadi dalam sehari saja saya sudah berhasil mengelilingi Nusa Lembongan. Dan tempat terakhir yang saya tuju adalah jembatan yang menghubungkan Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. Ini adalah satu-satunya jalan jika ingin menuju ke Nusa Ceningan melalui jalan darat. Dibandingkan Nusa Lembongan, Nusa Ceningan belum banyak berkembang. Lebarnya pun hanya 1,5 kilometer saja. Di sana hanya terdapat tempat peribadatan dan gua sarang burung walet. Namun jika kita ingin mencoba berselancar, gulungan ombak di Nusa Ceningan bisa menjadi pilihan untuk olahraga ini. Ada tempat yang membuat saya penasaran. Nah ini dia, Gala-Gala. Menurut informasi yang saya dapat, kita bisa merasakan gimana rasanya menjadi hobbit seperti
film Lord of the Ring. Tapi kita tidak meniru karena tempat ini sudah ada sejak tahun 1976. Rumah Gala-Gala atau Goa Gala sebenarnya adalah goa buatan. Sosok yang membangun goa ini seorang diri bernama Made Biasa. Berawal dari kekaguman dirinya terhadap kisah para Pandawa, di mana di salah satu bagian kisah itu menceritakan bagaimana para Pandawa dibuang dan diisolasi dari masyarakat. Para Pandawa pun membuat tempat perlindungan dengan tangan mereka sendiri. Kemudian dari situlah Made Biasa memutuskan untuk mengikuti kisah tersebut. Menarik. Tentu saja tidak ada yang mendukung ide tersebut, termasuk keluarganya. Bahkan banyak yang mengatakan dirinya sudah gila, karena tidaklah mungkin untuk menggali batu kapur tanpa peralatan khusus. Namun karena kemauan keras untuk merasakan kehidupan para Pandawa dalam kisah Mahabharata, hanya dengan berbekal sebatang linggis, Made Biasa terus membuat tempat idamannya. 15 tahun adalah waktu yang diperlukan Made Biasa untuk merampungkan Goa Gala ini. Halo Pak. Halo, saya Nadine. Saya langsung masuk. Tadi saya penasaran soalnya. Kok bisa sih Pak seperti ini gitu? Kenapa bisa ada rumah gala-gala? Bagaimana ceritanya sambulannya? Itu Gala-Gala itu kan inspirasi dari Mahabharata. Itu di samping itu dia buat tempat meditasi. Boleh yuk, saya penasaran nih. Tempat ini sering ia gunakan untuk bersemedi, hingga akhirnya ia wafat pada tahun 1984 di usia 95 tahun. Ruangan lainnya sebelah mana? Kita sebelah mana nih? Sebelah mana? Sini. 20 meter. Aduh. Layaknya sebuah rumah, di dalam goa ini terdapat ruangan-ruangan yang terdiri dari ruang tidur, Ruang tamu. dapur, ruang tamu, bahkan kamar mandi. Terus juga disembunyi di rumah. Iya. Kini Goa Gala tetap dijaga oleh keturunan Made Biasa Yang bertingkat itu. dan menjadi salah satu tempat unik untuk dikunjungi jika kita mengunjungi Nusa Lembongan. Keren. Lewat. Oke, saya mau keluar sekarang. Lewat sini ya. Iya. Ayo Pak, kita keluar. Luar biasa. Saya tidak menyangka apa yang saya lihat. Saya bingung kok bisa ada ide sekreatif itu untuk membuat rumah gala-gala. Wah, hebat. Matahari sudah mulai terbenam. Namun, para pecinta olahraga air seolah tak mau menghentikan kegiatannya. Mereka masih asik berselancar, menari ninja di atas gunungan ombak.